Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sukma Wardani, dalam mata kuliah. Kali ini saya membahas mata kuliah kegawat daruratan maternal neonatal. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang penyakit HIV, AIDS, ya, dan apa sih pengaruhnya terhadap apabila menjangkit si ibu hamil. Tuh, ya. Kita langsung saja kita bahas terlebih dahulu tentang apa itu penyakit HIV atau AIDS, ya, yang mungkin sampai sejauh ini belum ada pengobatan pastinya, ya. Apakah itu HIV atau AIDS? Jadi HIV itu sendiri kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, ya. Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian dapat menimbulkan AIDS. Ya, AIDS juga kepanjangan, nanti akan saya jelaskan. Ya, jadi kita harus tahu terlebih dahulu bahwa virus HIV ini adalah menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, yang mana nanti bisa menimbulkan AIDS. HIV disebabkan oleh retrovirus dan dia terdapat dalam cairan tubuh yang telah terinfeksi, terutama di dalam darah, air mani atau sperma, ataupun juga cairan vagina. Nah, sistem kekebalan tubuh, kita bicara sistem kekebalan tubuh. Maaf. Sistem kekebalan tubuh. Di dalam tubuh kita terdapat yang namanya suatu sistem kekebalan tubuh, yang mana fungsi dari sistem kekebalan tubuh ini adalah untuk melindungi tubuh terhadap serangan benda asing seperti bakteri, virus, parasit, dan juga jamur. Ya, jadi tugas dari sistem kekebalan tubuh ini adalah melindungi kita terhadap serangan benda asing yang dalam hal ini adalah bakteri, virus penyakit, parasit, maupun jamur. Nah, pada kasus HIV ini, ya, HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Ya, jadi dimulai masuknya retrovirus ini, ya, dia akan masuk ke dalam sel darah putih. Nah, ini. Dia akan menyerang sel darah putih di mana di sini terdapat sistem kekebalan tubuh manusia. Selanjutnya, dia akan berkembang biak di sini di sel darah putih. Ya. Membelah dan menjadi banyak, dan akhirnya dia akan memecah sel darah putih tersebut, menghancurkan sel darah putih tersebut. Ya, yang akhirnya si manusia yang terkena virus HIV ini, sel darah putih yang mana itu berfungsi untuk kekebalan tubuh itu sudah tidak ada karena pecah, karena hancur akibat dari virus HIV ini atau retrovirus. Ya, jadi itu adalah kronologi terjangkitnya HIV dalam tubuh manusia. Ya, jadi dia menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, dalam hal ini adalah sel darah putih, di mana dia terdapat suatu sistem kekebalan tubuh yang mana dia akan menghancurkan dari sel tersebut, yang nantinya sel tersebut akan hilang, sel darah putih tersebut. Nah, ini baru satu sel ya ini. Bagaimana kalau ini di semua sel darah putih? Kan kita bisa tahu sendiri. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan tentang HIV lagi, ya, saya akan menjelaskan tentang AIDS. Kan tadi saya bilang bahwa HIV itu lama-kelamaan akan menimbulkan AIDS. Apa itu AIDS? Apakah saat orang terjangkit HIV atau positif HIV itu apakah langsung terkena AIDS? Nah, ternyata tidak jawabannya. Ya, ada periode atau fasenya. Ya, apa itu AIDS? AIDS adalah acquired
atau ditularkan dari orang ke orang. Imun deficiency syndrome, ya. Jadi Voirat ini adalah ditularkan dari orang ke orang. Imun adalah sistem kekebalan tubuh. Defisiensi ini di mana tidak berfungsi dengan baik atau kekurangan. Dan sindrom adalah kumpulan tanda gejala. Jadi bisa disimpulkan bahwa AIDS itu adalah kumpulan tanda atau gejala yang menyebabkan kerusakan atau berkurangnya sistem kekebalan tubuh seseorang yang dapat ditularkan dari orang ke orang. Ya, jadi kalau sudah AIDS ini adalah adanya kumpulan tanda gejala, ya, dari kata sindrom, yang menyebabkan kerusakan atau berkurangnya sistem kekebalan tubuh, ya, yang mana dapat ditularkan dari orang ke orang. Nah, itu adalah AIDS. Paham ya sampai sini? Selanjutnya, AIDS ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi oportunistik, yaitu ketika individu sudah tidak lagi memiliki sistem kekebalan tubuh sehingga mudah diserang oleh penyakit-penyakit lain yang berakibat fatal. Padahal seharusnya penyakit-penyakit tersebut, misalnya ada virus, cacing, jamur, protozoa, ini tidak menyebabkan gangguan yang berarti pada orang yang sistem kekebalannya normal atau yang tidak terjangkit dari HIV ini. Nah, tapi kalau pada orang yang sudah terjangkit HIV, ya sudah sampai AIDS, ini dapat menyebabkan ini tadi, infeksi oportunistik. Jadi seseorang itu hanya dengan contoh kasar ya, misalnya seorang dengan HIV sudah AIDS ya, dan menyerang jadi infeksi oportunistik apabila seorang tersebut itu terkena flu, yang mana flu itu sesuatu hal yang biasa pada orang yang sistem kekebalan tubuhnya normal atau yang tidak terjangkit HIV/AIDS, maka flu itu bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau pada orang dengan AIDS, ini flu bahkan bisa menjadi parah. Kenapa? Karena seseorang tersebut sudah tidak memiliki sistem kekebalan tubuh lagi. Jadi yang dapat mengakibatkan semakin lama adalah orang yang terjangkit HIV bahkan sampai AIDS ini adalah kurus, lalu semakin lemah, ya, lemas. Itu karena apa? Karena sistem kekebalan tubuhnya sudah tidak ada. Makanya kalau ada virus atau apapun bakteri yang masuk ke tubuh, dia langsung bisa menggerogoti tubuh tersebut. Nah, HIV ini ya menyerang salah satu jenis dari sel darah putih yang tugasnya menangkal infeksi. Nah, sel darah putih tersebut ini termasuk limfosit yang disebut sel T4 atau disebut juga sel CD4. Ya, jadi dia menyerang sel tersebut. Jadi di dalam sel darah putih itu terdapat yang namanya sel CD4 ini, di mana fungsi dari sel CD4 ini adalah untuk menangkal infeksi. HIV menyerang sel ini, ya, menghilangkan sel ini. Makanya kalau terjangkit atau tertular suatu penyakit, tidak ada yang bisa menangkalnya lagi di dalam tubuh kita. Nah, AIDS ini dapat terdeteksi jika jumlah sel T-nya itu kurang dari 200 mikroliter. Ya. Jadi selain nanti ada tes serologi untuk mengetahui apakah dia positif HIV atau tidak, itu kita juga setelah kita tahu, kita juga harus melihat dari jumlah T-selnya ini, ya, karena ini bisa mengarahkan ke arah AIDS, ya. Kalau dia diketahui sudah kurang dari 200 mikroliter, maka bisa saja sampai mencapai AIDS. Tanda dan gejalanya sekarang HIV atau AIDS. Kalau untuk HIV ini terjadi keringat yang berlebihan di malam hari, diare yang terus-menerus tidak kunjung sembuh, pembengkakan kelenjar, getah bening, flu tidak sembuh-sembuh. Nah, ini yang khas itu di sini biasanya.
nafsu makan berkurang, berat badan menurun. Itu adalah tanda gejala HIV AIDS. HIV, maaf. Nah, untuk AIDS-nya adalah ini biasanya sudah terjadi kanker kulit atau sarkoma kaposi. Lalu terjadi TBC karena itu tadi ada virus, nggak ada yang bisa menangkal. Lalu infeksi usus atau diare parah, infeksi otak bahkan yang menyebabkan kekacauan mental dan juga sakit kepala, dan limfadenopati generalisata. Nah, seperti ini gambarannya, ya. Lalu perkembangan dari HIV menjadi AIDS ini juga ada fasenya, dan sebenarnya fasenya itu lama sekali, ya. Jadi ada periode tertular, ya. Ini ada yang namanya saat seseorang itu tertular pertama kali, ini ada periode jendela sekitar 3 sampai 6 bulan. Nah, saat di tes biasanya ini di sini masih negatif HIV. Jadi kita nggak tahu, ya. Padahal sudah ada. Nah, ini adalah periode jendela. Selanjutnya, periode HIV positif. Ini yang panjang sekali. Dia bisa sampai 3 sampai 10 tahun. Ya, jangkanya jika sampai mencapai ke AIDS-nya ini, ya. Jadi dia seperti orang biasa, masih bisa beraktivitas biasanya, tapi di dalam tubuhnya sudah ada virus. Sudah ada virus HIV dan bisa menularkan ke orang. Ini, ya, bisa menularkan ke orang. Nah, selanjutnya setelah 10 tahun, ya, sekitar itu baru ada periode AIDS itu tadi, ya, yang bisa menyebabkan infeksi oportunistik itu tadi. Jadi keadaannya sudah mulai melemah karena sistem kekebalan tubuhnya sudah benar-benar habis, ya, karena dilihat dari T-cell-nya atau sel CD4-nya kurang dari 200 mikroliter itu tadi. Ya, ini adalah perkembangan HIV menjadi AIDS, ya. Jadi seperti itu ceritanya. Ya. Jadi hati-hati di periode jendela. Biasanya periode jendela ini dia sudah tertular, tapi kalau dites dia masih belum bisa positif. Nah, kalau untuk sudah positif, ya, ini juga periodenya lama sekali. Tidak terlihat apabila orang tersebut itu apakah terkena atau tidak, karena masih seperti biasa beraktivitas seperti biasa, ya. Tapi kalau dia bisa menularkan ke orang lain, ya, karena dia sudah sel darahnya sudah mengandung HIV. Lalu AIDS ini biasanya keadaannya sudah menurun gitu tadi. Nah, stadiumnya dari HIV menjadi AIDS ini juga ada stadiumnya. Stadium pertama, pasien dengan HIV positif tidak akan menunjukkan gejala klinis yang berarti, sehingga tampak sehat seperti orang normal dan mampu melakukan aktivitasnya seperti biasa. Ini yang berbahaya kita kalau tidak hati-hati. Ya, kita nggak tahu, orangnya biasa aja gitu. Nah, terus stadium kedua, sudah mulai menunjukkan gejala yang ringan seperti terjadi penurunan berat badan kurang dari 10%, infeksi yang berulang pada saluran nafas dan juga kulit. Stadium ketiga, pasien dengan HIV sudah tampak lemah. Gejala dan infeksi sudah mulai bermunculan dan pasien akan mengalami penurunan berat badan yang lebih berat, diare yang tidak kunjung sembuh, demam yang hilang timbul, dan mulai mengalami infeksi jamur pada rongga mulut, bahkan infeksi sudah menjalar sampai ke paru-paru, ya. Dan di stadium keempat, pasien akan menjadi AIDS dengan aktivitasnya akan banyak dilakukan di tempat tidur karena kondisi dan keadaan sudah mulai lemah serta infeksi mulai bermunculan di mana-mana dan cenderung berat. Ini yang biasanya akan mengakibatkan sampai ke kematian, ya, karena sudah tidak ada yang bisa menangkal dari infeksi yang masuk ke tubuh orang tersebut. Nah, di mana virus HIV itu hidup? Sudah dijelaskan sebenarnya, ya. Jadi virus HIV ini hanya hidup dalam cairan tubuh seseorang yang mengandung sel darah putih dan telah terinfeksi. Dia akan hidup di situ. Jadi cairan tubuh seseorang yang mengandung sel darah putih. Virus HIV ini tidak akan terdapat pada cairan tubuh seperti keringat, air mata, dan juga air liur, karena tidak mengandung sel darah putih.
Nah, HIV ini terdapat di mana? Sel darah putih di dalam tubuh itu di mana saja? Yang pertama, cairan sperma, lalu cairan vagina, darah, jelas ya, dan air susu ibu. Nah, bagaimana penularan HIV? Nah, jadi seperti ini, orang yang terinfeksi HIV akan menulari orang sehat ini melalui yang pertama, jelas hubungan seksual. Karena apa? Karena mengandung cairan sperma yang dimiliki oleh pria yang terinfeksi HIV juga akan mengandung virus HIV tersebut. Nah, yang kedua adalah melalui pemakaian jarum suntik yang bergantian, ya, yang bergantian, jarum suntik yang bergantian, terutama yang biasanya bergantian itu adalah pada kalangan pengguna narkoba. Makanya narkoba itu juga rentan sekali dengan penularan HIV, karena kita tidak tahu, ya. Nah, itu kan karena dia masuk ke dalam tubuh, terkena darah, dan nanti masuk ke tubuh orang lain tersebut lagi, dan mengenai darah lagi. Nah, itu yang kenapa kok bisa tertular. Lalu selanjutnya adalah melalui persalinan. Ya, persalinan ini yang mana ibu hamil yang terinfeksi HIV akan menularkan HIV kepada bayi yang dikandungnya. Nanti ada penjelasannya. Lalu bisa juga melalui transfusi darah. Kalau transfusi darah tersebut adalah produk darah yang mana darah tersebut itu sudah terkena atau terinfeksi dari virus HIV ini. Itu cara penularan dari virus HIV. Ada juga dengan berhubungan seksual tadi ya. Lalu penggunaan ini narkoba tadi ya dengan cara disuntik, lalu transfusi darah, dan penularan dari ibu ke janin atau bayi bisa juga melalui ASI juga bisa, atau secara langsung transplasenta juga bisa ya. Apabila si istri ini tertular HIV, dia akan bisa menularkan ke janinnya ya, dan bayinya, atau bahkan saat dia menyusui. Terus bagaimana dengan berciuman? Apakah berciuman itu dapat menularkan virus HIV? Jawabannya adalah bila keduanya ada luka terbuka di bagian mulut, maka ada kemungkinan terjadi penularan HIV. Kalau tidak, ya tidak. Ya, karena kalau ada luka terbuka, otomatis ada yang menyalurkan dengan ke pembuluh darah, ya, itu dapat bisa menularkan HIV. Cara mendiagnosanya, cara klinis ini dengan kita melihat riwayat perilaku seksnya, bagaimana orang tersebut, apakah dia termasuk orang yang seks bebas seperti itu atau tidak. Lalu riwayat pekerjaannya apa, gitu, ya. Bagaimana pekerjaannya, apakah ada hubungannya dengan yang mana rentan terjadi penularan dari HIV ini atau tidak. Lalu kita lihat juga riwayat transfusi darah, ya, apakah dia pernah melakukan transfusi darah, atau dengan cara dari laboratorium itu secara serologis untuk mendeteksi antibodi, bisa dengan rapid test, ELISA, Western blot untuk konfirmasi. Jadi kalau bisa ini tidak hanya satu metode, jangan hanya pakai ELISA, tapi juga bisa dikonfirmasi dengan Western blot, ya, metodenya. Kalau ELISA ini kita melihat enzimnya, ya. Awas, negatif palsu karena periode jendela tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Kita nggak tahu masih negatif, tapi padahal dia sudah ada di periode jendela, yang mana berarti orang tersebut itu sudah tertular. Lalu pada resiko tinggi, ya, apabila ada resiko tinggi dia terkena HIV, ya, kita perlu tes ulang 3 bulan kemudian, ya, dan seterusnya tiap 3 bulan harus dites ulang, gitu, ya. Apabila kita melihat, oh ini orang ini kayaknya resikonya tinggi, dilihat dari riwayat perilaku seksnya atau riwayat pekerjaannya, kayaknya dia beresiko tinggi kena HIV deh. Nah, makanya itu perlu dilakukan tes ulang 3 bulan kemudian dan seterusnya setiap 3 bulan.
Hati-hati pula positif palsu, terutama pada pasien yang asimptomatik. Ya, jadi dia sebenarnya positif, ya. Tapi karena dia asimptomatik, jadi kayak nggak positif gitu ya. Lalu pemeriksaan serologi harus dikonfirmasi dengan Western blot, atau setidaknya harus dengan strategi 3 tes dengan metode yang berbeda, yang mana masih melibatkan ELISA itu tadi. Ya. Bagaimana pencegahannya? Nah, pencegahannya itu dengan ABCD. A. Abstinensia atau absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Be faithful artinya adalah bersikap saling setia kepada satu pasangan seks atau tidak berganti-ganti. C. Ini adalah kondom yang artinya penggunaan kondom untuk mencegah penularan HIV dan bila salah satu pasangan ini telah terinfeksi HIV tersebut. Lalu drug no, ya artinya dilarang menggunakan narkoba jenis apapun, terutama jarum suntik. Sekarang HIV/AIDS pada ibu hamil, bagaimana bisa terjadi pada ibu hamil HIV/AIDS itu? Jadi virus dari HIV ini atau retrovirus itu tadi apabila menyerang ibu hamil, ya, maka dia juga bisa menularkan ke janinnya atau bayinya. Lewat mana? Bisa lewat plasenta, dan juga sebagian besar terjadi penularan pada waktu melahirkan karena lewat cairan vagina itu tadi kan. Dan bayi lebih mungkin tertular jika persalinan ini berlanjut lama. Ya, jadi kalau dia tertular kalau dia saat terlalu lama di dalam kandungan atau tidak lahir-lahir, ini kemungkinan tertularnya akan lebih besar. Lalu pada saat menyusui nantinya ini juga dapat menular. Bagaimana penanganan pada ibu hamil? Ya, sesuai dengan program pemerintah ini ada yang namanya VCT, CST, dan PMTCT. Apa itu? Jadi VCT ini adalah voluntary counseling and testing. Ya, jadi dilakukan kegiatan konseling yang bersifat sukarela dan rahasia yang dilakukan sebelum dan sesudah tes darah untuk HIV. Ya, yang pertama. Lalu apabila sudah terjadi positif ya HIV, maka akan dilanjutkan dengan CST atau Care Support and Treatment. Ya, kita tetap mengayomi, mensupport, memotivasi dan memberikan treatment untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Terus PMTCT, ini Prevention of Mother to Child Transmission. Ya, dan PMTCT ini dilakukan dengan memberikan pengobatan ARV atau antiretroviral pada ibu hamil. Contoh dari antiretroviral itu sendiri adalah ada ini namanya zidovudin, nevirapin, ya. Tuh, ya, jadi antiretroviral ini adalah bukan untuk membunuh virusnya, tapi menghambat dari virus ini berkembang biak dengan cepat. Ya, jadi hanya menghambat perkembangbiakan virus dari HIV ini. Jadi belum ada yang sifatnya mematikan. Gitu. Nah, saat persalinan, ya, penggunaan ARV saat persalinan dan BBL. Persalinan sebaiknya dilakukan dengan SC karena ini terbukti mengurangi resiko penularan dari ibu ke janin sekitar 80% karena kan tidak melewati cairan vagina itu tadi. Lalu untuk mendiagnosanya tadi sudah saya jelaskan dengan metode ELISA atau metode Western blot. Ya, dan status serologi pada bayi dengan ibu positif HIV atau AIDS dapat terlihat setelah umur 18 minggu. HIV ini tidak akan menular melalui jabat tangan, berkaraoke bareng, lalu dari nyamuk ini juga enggak. Penggunaan jamban dan penggunaan alat makan ini tidak akan menular melalui itu. Ya, tadi sekali lagi HIV menular melalui darah tubuh, di mana cairan tubuh tersebut yang mengandung sel darah putih seperti darah, cairan sperma, cairan vagina, dan juga air susu itu.
Nah, ini cara penularannya. Sekali lagi saya jelaskan, bisa dari hubungan seksual, transfusi darah, penggunaan jarum yang bergantian pada kasus penggunaan narkoba biasanya ya, dan bisa juga dari penularan dari ibu ke janin ya. Makanya untuk preventifnya atau pencegahannya ini dengan ABCD itu ya. Jadi yang namanya orang dengan HIV AIDS itu dia tetap orang yang harus kita support, orang yang harus kita motivasi ya, karena kita tahu bagaimana cara penularannya, jadi jangan terus dijauhi ya. Jadi stop stigma dan diskriminasi pada orang dengan HIV AIDS. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi tentang HIV AIDS ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share untuk video kali ini. Dan jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.